terlalu bercahaya. Oke. Terlalu bercahaya. Oke. Sapi ekonomian itu akan menjadi lancar dan dengan sendirinya, dan utamanya ya, kalau penataan kota ini, coba saya spill ke belakangnya, ekonomian itu akan menjadi lancar dan dengan sendirinya, dan utamanya ya, kalau penataan kota ini, coba saya spill ke belakangnya. Utamanya ini penataan kota ini itu ada aturan yang jelas ya. Jadi kota utamanya ini penataan kota ini itu ada aturan yang jelas ya. Jadi kota ditata seindah mungkin. Utamanya ini penataan kota ini itu ada aturan yang jelas ya. Jadi kota ditata seindah mungkin, sebersih mungkin, dan itu ada aturan yang jelas ya. Umumnya adalah para pekerja. Adalah wirausaha, adalah golongan apa? Jadi kalau umumnya adalah para pekerja, adalah wirausaha, adalah golongan apa? Jadi karena saya melihat memang satu fenomena bahwa di kota ini terlalu banyak dihuni, utamanya ya di daerah, khususnya kami di kota Kendari ini, dihuni oleh masyarakat yang minim literasi karena mungkin tingkat pendidikan dan lingkungan pergaulan yang tidak menjadikan kebersihan sebagai satu pikiran atau concern yang penting ya. Jadi rata-rata orang ya dengan tingkat pendidikan rendah itu, bahkan yang tingkat pendidikan tinggi, kalau ketemu yang mayoritas orang yang pendidikan rendah itu akan terpengaruh, menjadikan budaya kotor itu menjadi tidak penting itu kebersihan. Jadi prinsipnya orang Indonesia, khususnya menengah ke bawah, pendidikan rendah itu selama tidak merugikan dirinya, maka dia tidak peduli. Mau kota bagaimanapun, pokoknya mau itu kalinya penuh dengan sampah, tidak peduli. Yang penting bukan dia yang terdampak. Coba ini ya, ini kan sudah lumayan lah daripada yang sebelumnya. Oh, memang masih terjadi pendangkalan karena terjadi pendangkalan di Kali Kadia ini. Padahal luar biasa tuh, ada inisiatif untuk dikasih ya, inilah sudah upaya. Jadi selama pemerintahan wali kota ini, berapa kali berganti wali kota, tidak ada upaya pikiran untuk mempercantik. Kebanyakan itu yang dipercantik adalah mulutnya mereka. Sekarang kan kita bisa menikmati toh. Jadi kalau ada RTH itu bagus sekali loh. Orang-orang stres yang tadi pulang kerja bisa menikmati. Dan saya mau kasih tahu pemerintah, tolong itu kalau orang berjualan itu ditata lagi. Soalnya ujung-ujungnya bikin kumuh, sampah di mana-mana. Coba contoh yang kayak di jembatan Tulu Kendari sana tuh, banyak pedagang somai. Nggak apa-apa orang berjualan sebenarnya, tapi yang jualan itu harus punya kesadaran bagaimana ya. Itu sampah-sampah itu, suk somai, styrofoam sama kantong plastik, itu harus inisiatif dipungut semua, walaupun saya nggak tahu siapa yang buang di situ. Itu kan adanya itu karena penjual-penjual juga, tapi mohon maaf, penjual-penjual juga kurang kesadaran ya. Itu yang saya bilang tadi,
Jadi terus terang ya, di konten-konten saya ini kan sangat-sangat menyorot yang namanya keterdidikan. Jadi saya juga ini bukan berpendidikan tinggi, tapi saya ini menyadari bahwa kalau kita mau apatis, istilahnya saya tidak peduli, atau bukan saya yang dirugikan, tidak bisa begitu. Karena semua orang berpikiran menguntungkan dirinya. Selagi tidak merugikan dirinya, ya orang masa bodoh lah. Seperti masalah sampah ini, orang kan semua banyak ngomong sampah, tapi kan belum tentu melakukan apa yang dia omongkan. Ya, jadi sekarang saya mungkin hal-hal yang terkecil untuk skala saya pribadi paling saya ajarkan kepada anak saya dan saya tunjukkan ya. Jadi ada anak saya tuh 4 tahun, 3 tahun itu mau tetangga, kan saya kos kan ya, mau tetangga kami itu buang sampah sembarangan anaknya ya, tapi saya kasih tahu anak saya jangan kita ikut-ikut yang salah. Jadi memang itu membangun karakter itu sulit luar biasa kan, tapi kalau sudah terbiasa, sudah paham bahwa nantinya itu hal-hal yang negatif itu akan merugikan semua, bukan saja merugikan satu pihak, semua orang yang tidak tahu apa-apa, anak cucu kita nanti mau apa namanya, kedepannya kan ini lahan itu akan makin padat ya, karena seiring bertambahnya penduduk otomatis ketersediaan lahan itu makin kecil. Kemungkinan semua tempat lahan-lahan tidur itu akan jadi pemukiman. Dan kita ini tidak ada role modelnya, tidak ada proyeksinya. Ini daerah mau dijadikan tempat UMKM, pedagang kaki lima. Itu sudah bercampur, tidak teratur, kacau. Anda bisa melihat ini komentar, kalau ini HP ku kayak gelap nih, saya lihat. Enak kan kalau ada ruang terbuka. Jadi orang mau pacaran juga boleh tuh. Terima kasih yang sudah tap-tap layar. Saya tidak bisa lihat, saya tidak bisa baca soalnya silau sekali ini saya melihat. Silakan berkomentar pendapatnya tentang tata kelola kota lah, khususnya di kota-kota kecil ya, seperti kita kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Saya suka bingung loh ini politikus itu, mereka kalau maju ya itu selalu menjanjikan hal-hal yang ngomong kosong lah, ngomong kosong, bukan tidak mungkin, tapi memang ngomong kosong. Saya paling malas dengar tuh kalau janji politik kesejahteraan. Itu omong kosong dari mana itu? Saya bisa lihat orang tuh, dia bisa ya 30% saya bisa yakin dengan janji-janji politiknya. Makanya saya yang realistis aja lah. Kayak ini, kayak kota tuh tata kota aja. Tapi bagaimana kok mau tata kota kalau biaya politik itu mahal ya, otomatis dia banyakkan waktunya itu untuk cari-cari proyek kan. Ya otomatis APBD itu tidak akan cukup untuk membangun kota. Karena ya pemerintah kita, khususnya pemerintah daerah, semua sih sebenarnya itu sibuk mencari proyekan, bagaimana pengembalian modal, bagaimana untuk memperkaya diri, bagaimana untuk Oke, jadi sekian saja dulu kita punya. Terima kasih yang sudah follow, terima kasih yang sudah tap-tap. Saya ada paket belanjaan yang datang, mau dibayar dulu. Oke, sekian saja dulu kita punya. Terima kasih yang sudah follow,
Terima kasih yang sudah tap-tap. Saya ada paket belanjaan yang datang, mau dibayar dulu. Oke, assalamualaikum. Terima kasih yang sudah follow. Terima kasih yang sudah tap-tap. Saya ada paket belanjaan yang datang, mau dibayar dulu. Oke, assalamualaikum. Terima kasih sudah